Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar bersama di tengah-tengah kondisi yang sedemikian rupa melalui metode daring. Kita masuk di pelajaran yang kelima, yaitu tentang Roh Kudus, penopang hidup orang beriman. Sebelumnya, untuk kita bisa lebih bersemangat lagi, kita akan tepuk Yesus dulu supaya kita tambah semangat, imun tubuh terbentuk, dan di tengah-tengah pandemi ini kita sehat selalu. Siap anak-anak? Kita akan tepuk Yesus dulu. Tepuk Yesus. Belum semangat dulu. Tepuk Yesus. 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 Yes. Puji Tuhan. Anak-anak, kita belajar bersama di pelajaran 5 ini dengan satu tujuan, yaitu anak-anak dapat memahami bahwa Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah dalam cara lain yang khusus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan anak-anak bisa menyebutkan contoh-contoh peranan Roh Kudus dalam gereja perdana. Dan selanjutnya anak-anak dapat mengungkapkan bagaimana Roh Kudus berperan di dalam kehidupan sehari-hari di masa kini dan di dalam kehidupan gereja di tengah-tengah kehidupannya. Ayat-ayat Alkitab dalam pelajaran ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 26, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, dan 1 Korintus pasal 13. Puji Tuhan. Sebelum kita belajar bersama, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kasih-Mu datanglah, ya Roh Kudus, datanglah, ya Roh Kudus, datanglah, ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu, datanglah, ya Roh Kudus, datanglah, ya Roh Kudus, datanglah, ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu, datanglah, ya Roh Kudus, datanglah, ya Roh Kudus, datanglah, ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu, datanglah, ya Roh Kudus, datanglah, ya Roh Kudus, datanglah, ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih, datanglah, ya Roh Kudus, datanglah,
pujian yang indah yang boleh kita pujikan bersama-sama. Kita akan berdoa bersama sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami bersyukur buat waktu kesempatan yang Kau percayakan kepada kami untuk kami dapat berkumpul bersama untuk belajar tentang firman Tuhan. Tolong kami semua untuk kami dapat mengerti firman-Mu, mengerti apa yang kami pelajari, terlebih bukan sekedar mengerti tetapi kami memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat kepada kami semua untuk dapat mengerti pelajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita belajar tentang Roh Kudus. Perlu diketahui bahwa pembahasan tentang Roh Kudus merupakan pembahasan yang sangat luas, karena memang ini bagian dari teologi Kristen yang ada dan berkembang sampai saat ini. Dan kalau perlu kita ketahui bahwa teologi itu bukan sebuah ilmu biasa, tetapi ilmu yang mempelajari tentang penyataan Allah. Bukan mempelajari tentang Allah sampai tuntas, tetapi hanya mempelajari apa yang Allah nyatakan kepada manusia. Dan semuanya ada di bawah bimbingan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sendiri adalah bagian dari Allah Tritunggal. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Roh Kudus adalah Allah sendiri yang tidak bisa dipisahkan dalam Allah Tritunggal. Artinya, Allah Roh Kudus bukan kita secara matematik Tritunggal, bahwa ada tuduhan bahwa Kristen mempercayai tiga Allah. Tidak. Tritunggal ada dan nyata, dinyatakan di dalam Alkitab. Kita tidak berpolemik di sana, karena Alkitab clear, Alkitab jelas menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang esa. Walaupun mungkin secara eksplisit kata Tritunggal itu tidak ada, tetapi secara esensial, secara inti bahwa Tritunggal itu ada di dalam Alkitab. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Roh Kudus adalah bagian dari Tritunggal. Tidak bisa dilepaskan dari Allah Tritunggal. Selanjutnya, pekerjaan Roh Kudus merupakan pekerjaan Allah sendiri. Karena memang Allah sendiri yang bekerja. Roh Kudus merupakan bagian dari Tritunggal itu. Seringkali kita merasakan hati nurani kita tergerak. Itu merupakan salah satu karya dari Roh Kudus. Roh Kudus saat ini bekerja. Artinya juga Allah juga bekerja. Anak-anak yang dikasih Tuhan, bagian pertama yang kita akan pelajari adalah kita mengenal Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal. Roh Kudus merupakan bagian dari Allah Tritunggal. Kita ulang-ulang itu. Allah Roh Kudus itu bagian dari Allah Tritunggal. Ada sebuah ajaran yang dipengaruhi oleh bidat Arius yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanya sebatas energi. Roh Kudus itu hanya sebatas daya kekuatan. Ini sungguh tidak benar dalam memahami Allah Tritunggal. Sekali lagi, Allah Tritunggal itu bukan dimengerti secara matematis, tetapi Allah Tritunggal dimengerti sebagai suatu pemahaman yang metafisikal, yang di luar fisik ini, dan itu ada, nyata,
di berbagai keyakinan, di berbagai agama. Dan kita yakini itu. Dan Roh Kudus merupakan bagian dari Allah Tritunggal. Gereja memiliki berbagai pandangan yang beragam tentang Roh Kudus, tetapi secara mendasar adalah sama. Yang dimaksud gereja di sini berbagai aliran gereja. Jadi ada yang memahami Roh Kudus sedemikian rupa, ada yang memahami Roh Kudus dengan cara yang lain, ada yang lebih menekankan tentang Roh Kudus dan karunia-karunianya, ada yang secara proporsional dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya gereja dengan berbagai macam pemahaman tentang Roh Kudus itu pemahaman dasarnya yaitu sama, yaitu bahwa Roh Kudus adalah Allah Tritunggal itu sendiri. Yang menonjol dari Roh Kudus yang secara nampak adalah tentang karunia-karunia Roh Kudus. Ada berbagai-bagai karunia-karunia Roh Kudus, tetapi karunia-karunia tersebut diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu karunia Roh Kudus untuk menguduskan si penerimanya. Artinya menguduskan orang beriman yang mendapatkan karya Roh Kudus itu. Roh Kudus bekerja di dalam diri orang beriman, orang yang percaya kepada Kristus. Mereka dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan akibat dari itu adalah imannya bertumbuh, imannya berkembang, pemahamannya semakin luas terhadap Allah dan pekerjaannya, Allah dan pribadinya, Allah dan tujuan terhadap segala sesuatu yang Dia ciptakan. Nah, ini artinya Roh Kudus mengerjakan kekudusan, mengerjakan penyelamatan, mengerjakan pertumbuhan rohani bagi si penerima itu tadi. Yang kedua adalah Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus itu ada satu bagian yaitu karunia istimewa untuk menolong orang lain. Misalnya karunia kesembuhan. Maka karena ini bersifat karunia untuk menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyembuhkan orang lain, maka dia harus mengerjakannya itu untuk orang lain. Berdoa untuk kesembuhan orang lain, berdoa untuk orang yang sedang dalam masalah, dan berbagai macam. Di dalamnya juga ada karunia mengajar, karunia yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, karunia istimewa ini untuk menolong orang lain. Tapi dengan catatan, ujung pusat dari kemuliaan yang dihasilkan adalah untuk Tuhan. Karena Roh Kudus adalah Allah sendiri yang bekerja di dalam diri kita. Nah, seringkali orang yang menerima karunia istimewa ini terjebak. Saya pakai istilah kata terjebak. Terjebak kepada pemuliaan diri sendiri, pengagungan diri sendiri. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ini yang perlu kita cermati. Seringkali terjebak demikian. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, dari semua karunia itu, Rasul Paulus menjelaskan bahwa ada 3 hal yang penting di dalam gereja, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan paling besar adalah kasih. Kita dapat membaca itu di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Iman, pengharapan, dan kasih. Seringkali kasih hilang. Kenapa kok hilang? Kasih hanya seakan-akan ada. Kenapa saya katakan seakan-akan ada? Seringkali iman, pengharapan, karunia luar biasa dikerjakan seakan-akan mengasihi sesama. Tetapi pada kenyataannya seringkali adalah
untuk keagungan diri. Bahkan ada yang untuk kepentingan secara finansial, mendapatkan upah, mendapatkan uang, mendapatkan kehormatan, mendapatkan bahkan cenderung orang yang memiliki karunia yang luar biasa ini dikultuskan, didewakan, melebihi Kristus, disembah tanda kutip, seperti disembah melebihi menyembah kepada Kristus. Nah, ini yang harus kita cermati. Selanjutnya, Roh Kudus ini adalah merupakan penggenapan janji Tuhan Yesus yang menguatkan. Jadi Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang menguatkan. Jadi menjelang kematiannya, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Di sini seringkali disalahpahami tentang kematian Yesus. Tuhan kok mati? Yang mati bukan Allah. Allah kok mati? Bukan. Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kalau firman Allah menjadi manusia, Allahnya tidak menjadi manusia. Tapi firman Allah yang menjadi manusia. Nah, kita akan membahas ini di lain kesempatan tentang ini. Tetapi ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, Tuhan Yesus menjanjikan tentang Roh Kudus. Roh Kudus ini dipanggil sebagai atau disebut sebagai penghibur, penolong, seperti kata yang dipakai yaitu Parakletos. Nah, ini jelas ya. Bahasa asli Alkitab adalah bahasa Yunani, disebutkan Parakletos. Itu adalah penghibur, penolong yang menasihati. Selanjutnya, Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Penghibur dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai comforter, yang berarti bersama-sama memberikan kekuatan. Dari sini jelas bahwa penghiburan yang diberikan oleh Roh Kudus juga adalah kekuatan yang akan mengembalikan orang yang dihiburkan itu dari kekuatan yang mungkin hilang menjadi bangkit kembali, atau bahkan lebih hebat lagi. Dan ini dikaruniakan kepada gereja. Ini dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada gereja. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Roh Kudus menguatkan gereja dan umat. Sangat terasa hal ini di gereja-gereja aliran Pentakosta dan karismatik, di mana menonjolkan tentang karunia-karunia roh. Walaupun kadang-kadang ada juga yang terlalu ekstrim, terlalu menonjolkan. Sehingga hal ini kita perlu sangat hati-hati. Kenapa? Harus ada keseimbangan antara memahami firman Tuhan dan karunia roh. Jangan sampai kita hanya memahami firman Tuhan secara ketat, sehingga ada muncul kita menjadi ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Ada istilah cabut rambut keluar ayat. Tidak. Harus diimbangi dengan karunia roh. Tapi juga sebaliknya, tidak boleh karunia roh terus, sehingga terjerumus atau terjebak kepada mistisisme, mistik, klinik, tapi klinik Kristen, sehingga cenderung kepada ke arah yang penyembahan kepada berhala. Nah, ini harus seimbang, memahami firman dan karunia roh. Karunia roh yang diterangi firman Tuhan yang diberikan kuasa dengan karunia roh. Dua-duanya ini satu kesatuan yang utuh. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini yang kita mengerti. Sejak gereja mula-mula hadir di hari Pentakosta. Ini perlu saya luruskan ya. Hari Pentakosta ini adalah hari raya orang Israel. Tetapi zaman ketika Tuhan Yesus naik ke surga, pada saat hari Pentakosta, hari yang ke-50 dari Paskah itu, murid-murid di Kisah Rasul pasal 2 dikaruniai Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mereka berbahasa lidah dan seterusnya. Mereka mengucapkan bahasa-bahasa lain untuk menceritakan kemuliaan Allah, pekerjaan Allah yang besar.
Jadi berbahasa lain di sini bukan ngelantur, bukan, tetapi mengabarkan kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, yang dari seluruh dunia yang menganut agama Yahudi pada saat itu, yang berkumpul di Yerusalem dengan berbagai bahasa. Kita dapati di Kisah Para Rasul pasal 2 ada banyak bahasa, kurang lebih ada 16 bahasa, atau anak-anak bisa hitung sendiri di sana. Nah, kita akan belajar bahwa setelah Kisah Rasul pasal 2 gereja berkembang luar biasa. Ini karunia Roh Kudus. Ini karena karunia Roh Kudus. Bukan hanya, seringkali penekanannya adalah ketika Roh Kudus bekerja, maka karunia-karunia rohani itu ada. Betul. Dan sebagai tandanya adalah jemaat berkembang semakin banyak. Betul. Tetapi ada sisi lain seperti di Kisah Rasul, di dalam kitab Kisah Para Rasul. Mereka berkembang dari hari ke hari. Ada multiplikasi. Tetapi juga harus memenuhi. Bukan sekedar multiplikasi untuk dihimpun di satu titik di Yerusalem. Tapi harus memenuhi nubuatan. Memenuhi tugas amanat agung. Yaitu menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sehingga Kisah Rasul pasal 8, ketika gereja hanya terkumpul di satu titik saja, Tuhan berikan aniaya. Sehingga gereja tersebar begitu. Jadi untuk mengukur karunia roh, pekerjaan Roh Kudus, mari kita secara proporsional, bukan dihitung dari banyak-banyakan jemaat yang berhimpun, tetapi bagaimana melakukan amanat agung, menjadi saksi sampai ke seluruh dunia. Nah, kita akan melihat sebuah tayangan di sini tentang hari Pentakosta. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka.
sampai sekarang. Dari pembelajaran hari ini kita bisa rangkum sedemikian, bahwa Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa ia akan mengutus Roh Kudus sebagai penggantinya. Roh Kudus, roh penghiburan, inilah yang akan mendampingi murid-murid Tuhan dari masa gereja perdana bahkan hingga sekarang ini. Kehidupan orang-orang Kristen yang setia kepada Yesus Kristus yang tercatat di sepanjang masa menunjukkan bagaimana orang-orang Kristen dan gereja mampu bertahan dalam berbagai tekanan dan penderitaan yang berat karena pendampingan dan penguatan dari Roh Kudus. Di masa kini kita dapat juga menyaksikan pendampingan Roh Kudus lewat perubahan hidup di kalangan umat dan pertumbuhan gereja di berbagai tempat di seluruh dunia. Ada tugas di sini. Yang pertama, bisa dicatat, menurut anak-anak, siapakah Roh Kudus itu dan apa peranannya dalam kehidupan orang Kristen. Yang kedua, sebutkan beberapa contoh pekerjaan Roh Kudus yang dapat kamu temukan di dalam Alkitab. Yang ketiga, berikan pula contoh-contoh pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari orang Kristen. Yang keempat, diskusikan bersama teman-temanmu bagaimana kamu dapat melihat Allah bekerja melalui Roh Kudusnya dalam kehidupan pribadi dan gerejamu. Untuk yang keempat ini di tengah pandemi bisa berkonsultasi dengan orang tua masing-masing. Ayat hafalan yang perlu dihafalkan hari ini adalah Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan sebelum kita akan berdoa dan mengakhiri pembelajaran hari ini. Kita akan pujikan pujian Roh Kudus hadir di sini. Kita pujikan pujian ini. Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita.
hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil bagi orang yang suka, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Allah turut bekerja di antara kita. Untuk mengakhiri pelajaran kita pagi ini, kita akan berdoa bersama. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami bersyukur buat pelajaran hari ini. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Roh Kudus bekerja berkarya dalam diri kami, dalam diri gereja, sampai saat ini, membentuk kami, menguduskan kami, melayakkan kami, membangun hidup kami, sehingga keselamatan kami tuntas, sampai saatnya nanti kami bertemu muka dengan Engkau. Namamu ditinggikan, dipermuliakan. Ini menjadi doa kami bersama, menjadi keyakinan kami bersama. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati kami semua. Kami akan akhiri pelajaran kami pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.